Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din ma ba'd. Wa asdaqal hadithi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada malam ini kita akan lanjutkan dari membaca ayat-ayat seputar ibadah kaum musyrikin kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan oleh Syekh dari pembahasan kaidah yang ketiga dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah yang sudah kita baca kemarin dari peribadahan mereka kepada matahari dan bulan serta ibadah mereka kepada para malaikat, ya, menunjukkan bahwasanya ada di antara kaum musyrikin yang beribadah kepada matahari dan beribadah kepada bulan. Ya, dan kita dilarang dalam agama untuk menyerupai mereka. Dilarang kita salat, ya, bertepatan dengan naiknya matahari. Demikian pula pas terbenamnya matahari juga itu dari hal yang dilarang dalam agama untuk melakukan sholat, karena dua waktu itu adalah waktu yang kaum musyrikin di situ beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menyembah matahari, ya. Nah, itu diterangkan dalam hadis yang riwayat Ahmad dan selainnya. Di sana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusallu hina tatlu'u asy-syams wa hina tasqutu, fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan wa taghrubu baina qarnay syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian salat ya tatkala terbitnya matahari dan tatkala terbenamnya matahari, karena matahari itu terbit di antara dari dua tanduk syaitan dan dia terbenam di antara dari dua tanduk syaitan. Itu hikmahnya diterangkan dalam hadis, ya. Nah, jadi kita dilarang menyerupai kaum musyrikin dalam segala perkara, termasuk di sini dalam masalah beribadah kepada Allah bertepatan dengan waktu, ya, ada di antara kaum musyrikin yang juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian yang kedua sudah diterangkan dalil tentang ibadah mereka kepada para malaikat, ya. Sudah kita baca, ya, ayat di surah Al-Imran ayat 80, menunjukkan bahwasanya ada di antara mereka yang beribadah kepada para malaikat. Jadi ini semua dari makhluk-makhluk Allah, ya, yang pantas untuk diibadahi, karena mereka juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diatur, dicipta oleh Allah, ya, matahari dan bulan serta para malaikat. Nah, ini sudah diterangkan dari ibadah para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dari peribadahan mereka, ya. Bahkan diancam, ya, oleh Allah dalam masalah ini diterangkan di surah Al-Anbiya ayat 29 yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat itu tentang para malaikat, "Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam." Wa may yaqul minhum inni ilahun min duni
Ya, siapa yang berani berkata dari mereka bahwasanya aku adalah sembahan selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka kata Allah, aku akan menyiksanya dengan neraka jahanam, dengan neraka jahanam. Jadi ini para malaikat diancam oleh Allah. Andai kata ada di antara mereka yang berani, yang berkata bahwasanya dia adalah sembahan yang disembah selain Allah, maka Allah akan siksa mereka dengan api neraka jahanam. Ya, tapi kan tidak ada yang berkata seperti itu ya. Karena para malaikat, mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah futur dalam beribadah, senantiasa bertasbih kepada Allah sepanjang waktu. Baik. Mungkin di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah tadi ya. Jadi sekarang kita masuk di ibadah jenis yang berikutnya dari peribadahan mereka ya, kaum musyrikin kepada selain Allah yang lainnya, tentang ibadah mereka kepada para nabi ya. Dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Surah Al-Maidah ya, ayat 116. Kata Syekh, dan dalil tentang para nabi, maksudnya ada di antara kaum musyrikin yang menyembah para nabi, adalah qaulullah ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala Allah berkata kepada Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu yang berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, ya, jadikanlah aku dan ibuku sebagai ya, sembahan selain Allah ya. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini terjadi di hari kiamat ya, menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir ya. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala Allah berkata memanggil Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu yang berkata kepada manusia, ya, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Dijawab Nabi Isa alaihissalam, qala subhanak, ya, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, ya, tidak patut bagiku, tidak pantas bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Perhatikan ya, Nabi Isa alaihissalam menjawab ya, beliau sucikan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menjawab, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, ya, tidak pantas bagiku untuk aku berkata apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimta, jika aku mengatakannya, ya, maka engkau telah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, ya, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, semuanya engkau ya Allah, ya, maha mengetahui perkara yang gaib ya. Nah, jadi ini ayat sebagai bantahan ya kepada orang-orang Nasara yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam dan ibunya sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan dimaklumi orang-orang Nasara ya, ini ayat ini turun untuk membantah mereka. Nah, menunjukkan bahwasanya di antara kaum musyrikin di masa Nabi ketika itu ada yang menyembah para nabi. Ini khususnya orang-orang Nasara ya, yang menyembah Nabi Isa alaihissalam ya. Adapun
Maryam dia bukan nabi ya, karena tidak ada nabi dari kalangan apa? Perempuan. Ya. Tapi beliau adalah seorang wanita yang dipilih oleh Allah dari wanita-wanita yang terbaik di alam ini. Ya. Jadi kalau di Bani Israel itu kan ada dua disebutkan ya, dari wanita yang terbaik. Yang pertama istri Fir'aun. Siapa namanya istri Fir'aun? Asia. Ya. Yang kedua ini Maryam bintu Imran. Ya, dan dimaklumi orang-orang Nasara ya, mereka punya 3 sembahan. Ya. Menurut satu dari versi mereka ya, ada yang menyembah Allah, mereka sembah juga Nabi Isa, mereka juga sembah ibunya. Itu yang dikatakan kalau istilah akidah Trinitas. Iya. Itu orang-orang Nasara. Jadi mereka sembah Allah, sembah juga selain Allah. Itu kesyirikan ya. Nah, persis dari kesyirikannya orang-orang kaum musyrikin. Mereka sembah Allah, sembah juga orang-orang soleh. Ya. Dari patung-patung yang mereka buat. Dari patung-patung orang-orang soleh yang mereka apa? Yang mereka buat. Itu satu dari versi mereka. Di ayat yang lain dikatakan mereka anggap Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir ya orang yang berkata Allah itu satu dari yang 3. Itulah tadi ya yang diterangkan. Nah, di ayat yang lain dikatakan ya Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari apa kekafiran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah. Ya, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya. Jelas dari ayatnya ya saya kira. Nah, jadi ayat ini faedah pokoknya jelas ya, penjelasan maksudnya di antara manusia yang menyembah para nabi ya, dan sekaligus di sini bantahan ya, di antara mereka juga ada yang menyembah orang-orang soleh. Disebutkan di sini dari ibu Nabi Isa alaihissalam yaitu Maryam bintu Imran. Dicetakkan yang lain di bawah di ada nuskha yang lain situ ya. Dia hanya sampai pada lafaz ma laysa li bihaq. Wa qala Allah ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Semacam itu saja ya. Nah. Tapi ada catatan yang lain dilengkapi ayatnya tadi itu. Berikutnya diterangkan di situ dari ibadah mereka kepada orang-orang saleh. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, wa dalilus sholihin qauluhu ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya. Dicatatkan yang lain ada tambahan dilengkapi ayatnya ya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dicatatkan yang lain di situ disebutkan 2 ayat ya. Dicatatkan yang lain disebutkan 2 ayat dengan ayat 56-nya. Itu di bawah kita kasih ta'liq ya. Qul ud'ul ladzina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Atau 2 ayat ya. Dicatatkan yang lain. Nah, kata beliau dalil tentang orang-orang soleh. Maksudnya ada di antara kaum musyrikin yang menyembah orang-orang soleh. Misalnya para nabi dan rasul ya. Ya. Nah, dikatakan tadi ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ya. Mereka itulah orang-orang yang berdoa, beribadah, kemudian yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Nah, mereka mencari jalan pada Rabbnya. Nah, ayyuhum aqrab,
siapa di antara mereka yang paling dekat? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka juga mengharap rahmat Allah dan takut akan siksaannya. Apa diceritakan yang lain? Kita sebutkan tadi ada ayat sebelumnya. Di diktat itu disebutkan di yang ceritakan yang lain. Dan dikatakan situ qalidul ladzina za'amtum min duni. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka serulah orang-orang yang kalian sangka selain Allah sebagai sembahan. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Mereka tidak memiliki kashfad dur, menyingkap bahaya dari kalian, wala tahwila. Dan juga mereka tidak memiliki bisa memalingkan dari bahaya itu. Ini dikatakan tadi ayat setelahnya kita baca, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya siksaan Rabbmu itu adalah hal yang ditakuti Baik. Jadi di sini ayat ini, dua ayat yang dibawakan di sini oleh penulis ini menjelaskan bahwasanya ada di antara kaum musyrikin yang menyembah orang-orang saleh. Di sini diterangkan kepada kita pada penafsiran ulaika, mereka itulah orang-orang yang beribadah, yang mencari kedekatan, jalan pada Rabbnya. Siapa di antara mereka yang paling dekat, mengharap rahmatnya dan takut akan siksaannya. Di sini kata para ulama, mereka ini ada dua penafsiran. Yang pertama katanya ayat ini turun kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, ibunya dan Uzair. Ini penafsiran yang pertama Ayat ini bantahan kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa, ibunya dan Uzair. Akan dibantu oleh Allah. Mereka itu maksudnya siapa? Nabi Isa, ibunya dan Uzair itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, mencari wasilah, mencari jalan untuk sampai kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat, mereka juga mengharap rahmatnya dan takut akan siksaannya. Jadi ulaika di sini maksudnya mereka itu adalah tadi itu tiga orang, Nabi Isa, ibunya dan Uzair. Ini bantahannya kepada orang-orang musyrikin di masa dahulu. Ini penafsiran yang pertama. Ini diterangkan oleh Ibnu Katsir dan selainnya. Ada penafsiran yang kedua. Di sini yang dikatakan ulaika, mereka itulah, itu kembali kepada para jin yang disembah oleh kaum musyrikin di masa dahulu. Di ayat ini turun di penafsiran yang kedua itu tentang para jin yang soleh. Jadi di situ dikatakan ulaika, mereka itu maksudnya kembali kepada para jin. Ini penafsiran yang kedua Penafsiran yang kedua. Jadi para jin juga yang soleh itu mereka beribadah kepada Allah, mencari wasilah, jalan yang mendekatkan mereka kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat, mereka juga mengharapkan rahmat Allah, takut akan siksaannya. Dipahami Itu kembali kepada para jin. Jadi orang-orang musyrikin ada yang menyembah jin. Ini sudah kita terangkan di ayat sebelumnya. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka itu menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan dari mereka beriman kepada jin.
Nah, ternyata jin yang mereka sembah itu masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam. Tapi tetap disembah oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Ya. Nah, di hari kiamat jin-jin tadi itu berlepas diri. Ya, berlepas diri ya. Karena di antara jin ada yang soleh. Ya. Jadi kalau dikatakan ayat ini turun kepada kaum yang soleh dari kalangan jin, itu juga sudah betul. Ya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari penafsiran yang kedua tadi itu. Maksudnya kata beliau, ayat ini turun kepada segolongan jin yang masuk Islam. Ya. Dan orang-orang musyrikin menyembah mereka. Hanya jin ini kan tidak mengakui hal tersebut. Ya, mereka tidak mengaku akan hal tersebut sebagai sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Ya, ayat ini dipakai juga ya oleh orang-orang yang menyimpang. Ini diterangkan oleh sebagian para masyayikh ya, oleh Syekh Shalih Fauzan dan selainnya. Ya, hanya mereka salah paham ketika baca ayat ini. Perhatikan ya, ini kadang sering lewat ini ayat-ayat yang salah dipahami oleh orang-orang yang punya pemikiran yang menyimpang. Jadi mereka tafsirkan di sini al-wasilah itu artinya apa? Perantara. Ya. Jadi kata mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Nya, mencari pada Rabb-Nya apa? Al-wasilah. Al-wasilah kata mereka, ini dari penafsiran yang menyimpang, katanya perantara. Ya. Jadi dengan ayat ini itu dalil katanya boleh beribadah kepada Allah dengan menggunakan apa? Perantara. Ini sudah kita bahas ya di kaidah yang kedua kan, itu dari kesyirikan. Kalau dia beribadah kepada selain Allah, dia minta perkara-perkara yang tidak ada yang mampu di situ kecuali hanyalah Allah, tapi dia minta kepada selain Allah. Ya, terserah perantaranya mau pakai apa. Jelas ya? Itu dari kesyirikan. Jadi ini diluruskan ya dari pemahaman di sini. Ada sebagian yang menyangka seperti itu. Al-wasilah mereka tafsirkan dengan apa? Perantara-perantara. Ya. Sehingga seakan-akan kalau maknanya seperti itu akan membenarkan dari kesyirikan mereka. Dari kesyirikan mereka. Padahal tidak seperti itu penafsirannya. Tidak seperti itu penafsirannya. Ya. Jadi dari sini juga ada pelajaran pada kita ya, bahwasanya kadang orang-orang yang menyimpang itu mereka pakai ayat, ya, mereka pakai hadis untuk melariskan apa? Penyimpangannya. Itu dari masa dahulu, sampai di masa sekarang. Dicari ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yang maknanya bisa diarahkan ke situ, padahal tidak seperti itu pemahamannya. Ya, itu kita lihat kadang ya, apakah itu lahir dari orang-orang kafir atau dari ahlul bidah yang menyimpang dalam agama ini. Yang berikutnya nanti kita bahas ya, yang kepanjang masalah ibadah mereka kepada Lat wal Uzza. Ini nanti kita akan sambung dengan hadis ya, dari Abu Waqid Al-Laythi. Tambah sekarang sudah selesai. Jadi kaidah yang ketiga ini dia dari rincian kaidah sebelumnya. Ya, kaidah yang kedua. Jadi kaidah ini kan ada tiga yang sudah kita lewati ya. Kaidah pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama kan sudah diterangkan bahwasanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu tidak menyebabkan seorang masuk ke dalam apa? Islam. Ya. Jadi mereka beriman pada Allah, pada tauhid rububiyah, tapi kafir pada tauhid apa? Uluhiyah. Di kaidah yang kedua dirinci di situ. Bagaimana bentuk kafirnya mereka di tauhid uluhiyah itu? Ya. Dalam bentuk apa?
dia menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang kedua, merinci ya. Bagaimana dari bentuk kekafiran mereka dalam tauhid uluhiyah, yaitu mereka menjadikan antara mereka dengan Allah ada apa? Perantara yang sudah kita bahas ya. Ya, tujuannya kan sudah diterangkan. Mereka sembah selain Allah itu tujuannya untuk apa? Ada dua kan? Mencari kedekatan dan mencari apa? Syafaat. Ya, itu yang mereka apa? Berbuat kesyirikan di situ kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dibantah oleh Allah di ayat-ayat yang sudah kita baca. Nah, di kaidah yang ketiga ini di sini lebih dirinci lagi dari bentuk-bentuk ibadah mereka kepada selain Allah tadi. Tapi sama modelnya. Modelnya itu dia jadikan apa? Perantara ya, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ada yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, ya, yang menyembah apa? Para malaikat, yang menyembah para nabi, yang menyembah orang-orang soleh. Nanti kita akan bahas ada yang menyembah bebatuan, pepohonan. Itu sebagai perantara saja antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan ya. Nah, nanti di kaidah yang keempat akan diterangkan di situ kesimpulan. Ya, kesimpulan dari kaidah yang pertama, kedua dan ketiga. Dan sekaligus akan dibedakan di situ antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa sekarang. Ya, nanti akan diterangkan oleh penulis rahimahullah taala. Jadi itu dari gambaran global ya, dari tiga kaidah yang sudah kita lewati ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.